Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ini banyak software tracking satelit, ada yang berbayar, banyak juga yang gratis. Ya mungkin sama seperti OS kalian lah, mungkin sebagian besar pakai Windows yang sebetulnya itu berbayar, dan mungkin ada beberapa dari kalian yang pakai Ubuntu, Linux Mint dan sebagainya mungkin yang Linux gratis, Windows berbayar, sama juga software tracking satelit juga ada yang komersial berbayar, ada yang gratis juga open source. Nah, apa sih sebenarnya kegunaan dari satelit itu? Jadi mungkin eh, kita ini sehari-hari pasti tidak bisa lepas dari satelit gitu ya. Broadcasting misalkan, kalian nonton Liga Inggris live gitu ya, nonton Liga Inggris itu karena adanya satelit kan, gitu. Jadi, pertandingan misalkan di Liverpool atau di Manchester. Nah, kalian mungkin hanya dengan delay berapa detik saja, kalian sudah bisa, menyaksikan secara langsung begitu. Itu karena adanya teknologi satelit. Kemudian, eee, telekomunikasi. Kalian kalau nelpon orang tua misalkan, nelpon pacar, itu juga lewat satelit dulu ya. Jadi kita menggunakan satelit juga. Nah, kemudian ini juga positioning navigation atau ya biasa kita sebut GPS ya. GPS, kalian pasti juga ya mungkin sering lah mesen ojol gitu ya, baik berpergian ataupun mesen makanan itu kan kita sangat terbantu oleh adanya apa? GPS. Itu juga dari satelit ya. Kemudian Earth observation, jadi misalkan untuk mitigasi adanya kebakaran hutan, kemudian, kita mengobservasi, kenaikan air laut begitu. Itu juga bisa menggunakan teknologi satelit. Dan meteorologi, jadi cuaca yang mungkin update cuaca yang muncul di handphone kalian, eee, itu juga dari satelit cuaca yang, eee, pernah diluncurkan. Jadi satelit itu banyak sekali, manfaatnya dan sudah banyak, kita rasakan ya secara langsung dan, jenis-jenis satelit itu juga banyak sekali, sehingga akan memunculkan, masalah baru. Jadi, outer space dari bumi itu, khususnya, lintasan orbit di sekitar bumi, itu udah makin penuh dari tahun ke tahun. Karena Eee, umur dari satelit yang diluncurkan itu terbatas ya, karena ada degradasi baterai, kemudian, seperti HP kalian lah. Mungkin kalian pertama beli HP itu, wah keren gitu ya, kenceng gitu ya, kemudian, multitasking bisa. Mungkin setelah 3 tahun, bahkan nggak nyampe 3 tahun, mungkin 2 tahun ya, bergantung ya. Mungkin setelah 3 tahun udah mulai agak lemot-lemot ya kan HP kalian ya. Jadi Eee, udah mulai lemot, terus baterai cepat habis. Nah, gitu ya. Sama, satelit sebenarnya 11, 12 sama handphone kalian. Tapi kalau satelit dia sudah, space grade atau apa namanya, yang tahan terhadap cuaca ekstrim. Kalau HP kalian mungkin udah mati lah, mungkin kena, kecemplung di bak mandi juga mungkin udah rusak gitu ya. Nah, kalau satelit mungkin, eee berisi komponen elektronik yang, dengan kondisi ekstrim yang antara perubahan dingin ke panasnya itu cukup tinggi, dia nggak ada masalah. Nah, karena umur satelit terbatas, maka untuk me untuk mempertahankan layanan, jadi perusahaan misalkan, eee, punya layanan GPS atau GPS itu karena, sudah
itu adalah brand ya sebenarnya GPS ya. Jadi kita sebut sebagai global positioning aja. Misalkan ada sebuah perusahaan global positioning untuk private sector misalkan. Nah, dia meluncurkan satelit. Mungkin satelit hanya berumur 5 tahun. Nah, tapi, bagaimana supaya tahun-tahun 6 ke tahun ke-7 dan seterusnya, dia bisa tetap memberikan layanannya, ya dia harus meluncurkan lagi satelit, gitu ya. Jadi, meskipun untuk teknologi terkini untuk, zaman sekarang itu sudah ada aturan mengenai, de-orbiting, jadi satelit setelah apa namanya, selesai masa pakainya itu harus di-orbit atau kita istilahnya kita turunkan, kita tarik balik ke bumi. Tapi, apa namanya, hal-hal tidak terduga mungkin saja terjadi dan zaman dulu ketika booming space race, ketika zaman Cold War, ya sekitar tahun 70, 80 itu aturan itu belum ada dan kebanyakan satelit dari itu sekarang menjadi hanya sampah atau kita sebut sebagai space debris, gitu ya. Jadi, eee, space debris itu semakin banyak di luar sana sehingga, rawan terjadinya tumbukan atau collision sehingga itu berbahaya ya, gitu. Mengapa berbahaya? Jadi, mungkin ini saya skip dulu. Nah, mungkin kalian bisa lihat betapa banyaknya, objek mungkin bekas dari satelit atau serpihan dari satelit yang bertebaran di luar angkasa. Oke, mungkin ukurannya cuma 50 senti gitu misalkan segini atau 20 senti. Tapi bayangkan kecepatannya itu pada orde kilometer per second di luar angkasa. Itu, eee, ya peluru pistol aja nggak nyampe orde kilometer per second kan. Itu udah bisa bikin, apa, suatu mobil atau apa penyok gitu atau bahkan tertembus Respok gitu ya. zombie. Nah, kayak Respok zombie. oke, eee, saya lanjutkan ya. Jadi tadi sampai mana ya? Oh, oke. Jadi di sini, ini ada banyak sekali space debris. Jadi space debris ini, eee, meskipun kecil, kecepatannya itu tinggi sekali. Kalian mungkin sudah pernah ya, mungkin di SMA ya menghitung berapa kecepatan orbit atau mungkin, apa namanya, kecepatan suatu satelit mengitari pada ketinggian tertentu gitu ya. Itu kan ordenya kilometer per second ya. Jadi memang, berbahaya ketika nanti menabrak, satelit yang masih aktif gitu ya. Nah ini juga, semakin ke atas, kalau kita melihatnya semakin ke atas, dia, apa namanya, semakin banyak dan sebagian besar ini dia berada pada low Earth orbit atau LEO ya, bisa disebut LEO. Jadi, satelit yang sering mengitari bumi, yang dia cukup sering lewat permukaan bumi yang sama. Jadi misalkan dia ekuatorial, dia sering lewat Indonesianya gitu ya. Kalau semakin jauh, eee, dia sebenarnya, apa namanya, periodenya semakin panjang ya dan bahkan nanti kalau misalkan pada ketinggian tertentu yang disebut sebagai geosinkronus orbit, dia dan permukaan buminya itu akan beriringan gitu ya. Jadi kita selalu melihat dia, satelit kita itu di atas kita terus dia ngikutin ngikutin posisi kita gitu ya. Posisi fix di bumi. Itu yang disebut dengan geosynchronous orbit. Barangkali ada yang belum tahu terminologi itu. Nah, ini juga, dari Kyushu University pernah mengidentifikasi, berapa yang operasional, kemudian yang menjadi debris atau objek yang pecahan tadi ya, yang berada di, luar angkasa sana, mulai dari LEO hingga ke GEO. Ini sebagai contoh, satu satelit GEO, dia hanya satelit GEO biasanya ukurannya agak besar, geostasioner itu.
Dia pada ketinggian sekitar 36.000 kilometer. eee, yang tadi saya jelaskan ini ya. Jadi satelitnya itu selalu mengikuti, eee, apa ya, posisi yang sama di permukaan buminya. Jadi kalau dia di atas Indonesia, dia di atas Indonesia terus gitu ya. Dan, eee, ketika satelit GEO ini menjadi debris, dia akan, memencar seperti ini. Jadi dia akan banyak sekali, dan probability untuk terjadinya tumbukan tidak hanya pada garis yang dilaluinya ini, tapi dia bisa terdeviasi. Nah, ini akan berbahaya sebetulnya kan. Nah, ini adalah, eee, space environment yang tidak boleh diabaikan. Nah, ini, eee, evolusi, ya kita sebut evolusi, dari pertama diluncurkannya satelit. Mungkin ada yang tahu 1957 satelit satelit apa? Sputnik, Pak. Iya betul, Sputnik. Eee, Uni Soviet ya dulu namanya ya. Uni Soviet meluncurkan Sputnik, dan ya di situ udah mulai zaman awal-awal perang dingin ya antara US dan Uni Soviet. Kemudian tahun 61 kalau tidak salah, eee, apa namanya, Amerika berhasil meluncurkan geostasioner satelit yang pertama kalinya. Nah kemudian berlanjut terus sampai 1992 ini era di mana booming internet, belum, booming komputer, sorry, booming komputer. Jadi, komputer udah semakin kecil dan, semakin compact begitu ya, dengan transistor yang semakin canggih, semakin kecil, sehingga jumlahnya udah makin nggak karuan, seperti ini. 2015 itu udah mulai zaman-zaman, mau ke Internet of Things, ya udah mulai, 4.0 industri, ya kita sangat butuh tentang, broadband connection, kemudian, apa namanya, positioning dan segala macamnya, komunikasi mungkin, ini udah makin nggak karuan. Jadi udah kayak virus ya, mungkin kalau kita ngelihatnya. Nah kemudian, nah, ngomong-ngomong tentang, satelit gitu ya, perkembangan satelit, tadi sampai 2015 ya, mungkin udah mulai semakin banyak. Sekarang ini apa sih yang lagi hype gitu ya di dalam dunia, eee, astro gitu ya, atau ya kita sebut bukan astro tapi kita sebutnya, space gitu ya. Karena ingat ya, kan jurusan kalian Aerospace Engineering, jadi ada aeronautics dan ada astronautics gitu ya. Ada space-nya. Jadi, eee, kita tidak hanya concern ke dalam, lingkungan di dalam atmosfer, kita juga harus concern ke lingkungan di luar atmosfer. Nah, ini bagus juga sebagai, calon engineer aerospace itu ya, seperti kalian, untuk, mengikuti update dari terkini tentang apa sih yang sedang terjadi, begitu. Teknologi sekarang, memungkinkan untuk dengan adanya, roket yang bisa landing balik, kemudian, itu membuat peluncuran semakin murah, kemudian teknologi navigasi semakin presisi, maka sekarang kita udah bukan lagi meluncurkan payload atau kita sebut sebagai muatan gitu ya, ke luar angkasa. Sekarang orang udah berlomba-lomba, untuk berwisata ke luar angkasa, dan ini juga, sangat berkolerasi dengan debris yang ada tadi karena semakin banyak debris tadi yang saya, jelaskan tadi, maka kegiatan-kegiatan seperti ini itu juga, akan akan, eee,
mendapatkan pengaruh gitu ya. Jadi mungkin kita harus hati-hati untuk menentukan trajektorinya dan segala macam. Mungkin kalian harusnya terbayang ya. Ini contohnya dia sekarang sudah biliuner-biliuner di dunia. Sorry. Sudah mulai untuk menginisiasi perjalanan keluar angkasa. Itu ya kayak semacam traveling mungkin ya. Bagi mereka itu mungkin suatu sensasi hiburan tersendiri mungkin. Oke, jadi kalau kalau dulu space race itu antar negara. Jadi US dan Soviet Union dan aliansinya ya. Kalau sekarang space race itu sudah ke private sector. Jadi space race yang ada sekarang itu mungkin antar bilioner nih. Elon Musk mungkin dengan Jeff gitu ya. Nah itu yang kita lihat sekarang ya, Elon Musk dengan SpaceX, kemudian Jeff dengan Blue Origin itu kayak mereka bersaing. Belum lagi yang uh, di RRC di China, saya lupa namanya, nama perusahaannya, juga berlomba-lomba untuk mendapatkan teknologi yang paling maju di dalam space race itu. Oke. Dan kita tidak tahu, mungkin sebentar, sorry. Mungkin 10-20 tahun lagi hal ini sudah menjadi biasa mungkin ya. Tidak harus bilioner skala internasional, mungkin bilioner dari Indonesia misalkan itu bisa jadi sudah memiliki kapabilitas untuk melaksanakan space tourism begitu ya. Oke. Karena teknologi ini termasuk teknologi yang cukup disruptif. Jadi bahkan SpaceX yang umurnya jauh lebih muda daripada lembaga antariksa Jepang gitu misalkan JAXA, tapi sekarang sudah bisa meluncurkan dengan cost yang jauh lebih murah. Ini sekarang sudah cukup gila-gilaan untuk era space race yang sekarang. Kemudian, nah ini tadi mungkin apabila dibuat timestamp yang lebih sempit per 5 tahun, jadi mungkin ini 1960 ini masih sepi ya, mungkin hanya baru 2 negara yang bisa meluncurkan 1960, US dan Soviet Union, karena mahal sekali tahun 1960 untuk meluncurkan satelit ngomong-ngomong. Jadi biayanya itu sangat mahal, biaya peluncurannya, karena teknologi roket saat itu belum seefisien yang ada sekarang. Kemudian, nah di sini mungkin kalian sudah tahu ini adalah era awal adanya komputer semakin kecil sehingga satelit lebih bisa didukung. Karena sebetulnya inti dari satelit itu adalah dia dapat dikontrol, dapat berkomunikasi kan. Nah, keduanya itu pasti membutuhkan komputer ya, atau gate logic lah untuk menjalankan task yang dibutuhkan. Sehingga teknologi komputer sangat berpengaruh pada pada teknologi yang ada di satelit. Dan di sini akhir tahun 90-an itu sudah mulai padat
waktu di mana komputer sudah mulai makin canggih. 2010 peluncuran juga sudah semakin karena apa namanya India juga sudah mulai bisa ngeluncurin. Jadi ada berbagai alternatif lain selain eh, wahana peluncuran yang mungkin hanya yang dimiliki oleh eh, European Space Agency ataupun perusahaan dari eh, apa namanya dari Amerika begitu ya. Jadi India pun sudah bisa meluncurkan dengan eh, harga yang kompetitif juga. Mungkin kalian tahulah ya kalau apa di India itu mungkin lebih murah untuk labor cost-nya daripada di US maupun di Eropa. Jadi apa namanya mungkin dengan itu bisa menekan harga launching cost sehingga juga membuat harga peluncuran satelit lebih kompetitif begitu. Nah, di sini apa namanya? Tadi dengan adanya penambahan jumlah satelit di luar angkasa, maka tentunya kemungkinan untuk mereka bertabrakan semakin tinggi. Jadi dan ketika terjadi tabrakan itu akan membuat lebih katastrofik lagi. Karena apa? Ketika bertabrakan jumlah eh, apa ya? Satu benda mungkin ketika bertabrakan dia dua benda. Nah, lalu pecah menjadi beberapa benda, banyak benda. Sehingga masing-masing benda itu sekarang independen, ya kan? Independen satu dengan yang lain. Nah, sehingga jumlah objek di luar angkasa itu akan tiba-tiba meningkat drastis ketika terjadi suatu collision, gitu ya. Sehingga ini di sini ya apa namanya? Mulai tahun 2010 ke atas itu sudah menjadi suatu concern untuk deorbiting karena akan berbahaya ya ketika space objek itu nanti mengalami collision. Karena nanti objek-objek pecahannya itu jadi tidak terkendali lagi gitu ya. Karena kalau kalian mungkin tahu ya dari hukum kekekalan momentum, kalau dia bertabrakan begini, dia bisa jadi terjadi objek yang keluar pada bidang ini kan. Jadi pada misalnya lintasannya pada sini nih, garis ini. Dia bisa jadi keluar pada garis yang tidak paralel dengan lintasannya kan. Jadi dia udah kemana-mana nanti. Nah itu jadi tidak bisa terprediksi lagi. Gitu. Jadi itulah mengapa space debris ini menjadi suatu concern yang penting gitu untuk diatasi. Berbeda dengan pesawat ya, mungkin kalau pesawat jelas dia jatuh gitu ya. Ya meskipun terkadang juga bisa jadi jatuhnya tidak terdeteksi susah dicari di mana gitu bisa jadi ya. Tapi kalau ini dia ada di luar angkasa kemana-mana. Nah, yang bahaya dia bisa membahayakan wahana antariksa yang lain seperti space station, kemudian satelit lain yang masih aktif gitu ya. Itu sedikit berbeda dengan tadi kasus failure pada suatu pesawat. Nah, dia kalau failure pesawat pasti turun kan. Nah, kalau satelit dia menjadi debris yang berbahaya. Oke, di sini debris yang warna merah itu udah banyak sekali sebetulnya. Tapi kebanyakan di orbit rendah ya, kan di orbit rendah. Karena dia sebetulnya untuk di Leo orbit rendah itu masih ada dread, tapi kecil. Jadi di orbit low Earth orbit ini
LEO, Low Earth Orbit, itu ketinggiannya masih orde ratusan kilometer, ya 200 kilometer, 400 kilometer. Saya lupa tuh kalau mungkin dulu di SMP, SD ada yang stratosfer. Oh bukan deh, itu di pengenalan teknik dirgantara juga dijelaskan lagi ya, lapisan atmosfer. Saya lupa. Tapi ada sedikit yang LEO ini beririsan dengan ionosfer. Jadi LEO ini sekitar ya orde ratusan kilometer tadi, sehingga masih ada sisa-sisa gas yang ada di bagian itu LEO. Nah, gas ini dia bisa memberikan drag meskipun kecil, tapi kalau lama dia cukup memberikan efek sehingga dia nanti, dan kalian tahu ya, ukuran debris karena dia nggak bisa dikontrol, jadi pengaruh dari drag-nya itu cukup besar. Belum lagi kalau misalkan ukuran debrisnya beda-beda, pasti efek dari drag-nya juga beda kan. Misalkan kalian punya apa seukuran mungkin bola basket gitu ya, kecil kan, dia mungkin nggak terlalu terpengaruh oleh drag-nya. Tapi kalau seukuran apa ya, bola basket tadi udah gede ya, itu bola basket mungkin 50, berapa senti sih, 30 senti mungkin ya. Kalau seukuran bola tenis itu misalkan, bola tenis itu sekitar ya 10 senti lah diameter misal. Pasti beda efek drag-nya kan. Kalau efek drag-nya beda, dia pasti beda juga ke equation of motion-nya. Sehingga posisinya juga akan berbeda. Jadi misalkan initial posisinya sama ketika collision, setelah sekian lama dia bisa jadi berbeda posisinya karena equation of motion-nya berbeda juga. Mungkin kalian udah belajar kan ya di mata kuliah apa ya? Sekarang banyak mata kuliah yang beda ya namanya ya dari zaman saya kuliah. Ya, tapi intinya equation of motion-nya beda, pasti posisinya beda. Sehingga dia makin acak-acakan, makin tidak terkendali. Mungkin awalnya hanya satu objek, dia yang pecah jadi banyak ini, jadi tidak bisa diprediksi lagi. Oke, ini harusnya video, tapi sepertinya tidak bisa di-play. Kita terus aja dulu. Nah, sebenarnya satelit itu karena posisinya sudah fix ya, dan ada aturan ketika memang satelit itu pasti terjadi deviasi. Jadi perubahan dari jalur yang sudah ditetapkan ataupun jadi kalau informasi satelit itu tidak hanya posisi ya, tapi waktu. Jadi posisi dan waktunya itu harus tepat dengan yang direncanakan. Jadi sehingga harus ada koreksi ketika setelah terjadi setelah berlangsung sekian bulan gitu ya, dia harus dikoreksi, dibenerin lagi gitu ya dari deviasinya. Ini juga apa namanya pernah disimulasikan untuk apa namanya sorry untuk bagaimana terjadinya suatu tumbukan antar satelit. Mungkin kalian bisa melihat nanti di YouTube ya dengan keywords Iridium 33 dan Cosmos 2251 collision. Jadi itu adalah simulasi tabrakan Iridium dan Cosmos. Ini saya lanjut saja. Nah, debris atau space junk ya, di sini sebutnya space junk atau sampah luar angkasa, ini bukan suatu fenomena yang bisa dianggap remeh, khususnya bagi kita pemerhati space environment. Mungkin kalau kita sebagai aerospace engineer tuh harusnya mendengar kata
orbital debris itu takut seperti orang teknik lingkungan mendengar kata botol plastik mengapung di lautan, nah gitu. Jadi kalau mereka concern dengan lingkungan, plastik, kemudian ya sampah gitu ya yang ada di lautan segala macam, oh mereka takut nih kalau dengar nih anak-anak biasanya, anak-anak teknik lingkungan gitu ya, mereka udah, wah itu kata yang serem lah itu, plastik mengapung di lautan, serem mereka. Nah, kalian sebagai aerospace engineer, itu harusnya juga kalau udah dengar kata orbital debris tuh, wah serem tuh. Jadi itu kayak suatu yang menakutkan kalian, gitu ya. Karena kalian adalah seorang aerospace engineer. Tapi juga kalian juga harus ini juga sih sebetulnya ya harus aware juga dengan sampah-sampah plastik. Bukan berarti kalian nggak usah aware dengan itu yang sampah plastik bukan. Tapi maksudnya eh, space debris ini harus kalian apa ya hayati gitu ya. Seperti anak teknik lingkungan menghayati sampah plastik mengapung di lautan. Lalu ngomong-ngomong, ini sekedar info buat kalian bahwa Indonesia itu kalau kata orang dulu tanah kita adalah tanah surga. Ada benarnya juga sebenarnya. Jadi pertama, kalian mungkin tahu kalau Indonesia itu di garis ekuator ya itu semua udah tahu ya, anak SD juga tahu. Apa sih manfaatnya untuk space race gitu ya, misalkan tiba-tiba pemerintah kita membuat BUMN untuk ikut space race gitu ya. Sebenarnya kita udah punya modal. Jadi apa? Pertama, eee, dari sisi komersil. Wilayah, geostasioner atau ketinggian 36.000, di atas 36.000 kilometer di atas permukaan bumi itu, apa namanya, adalah garis garis dari, geostasioner. Nah, Indonesia oh ya mungkin saya ke yang slide ini dulu. Jadi geostationary orbit itu sudah diatur sedemikian rupa untuk penggunaan, frekuensinya. Nah, jadi kenapa sih di geo itu, eee, concern sekali tentang frekuensi? Jadi kebanyakan karena satelit itu selalu di atas kita, itu tuh jadi semacam reflector communication kan. Jadi kayak untuk, kita nelpon, kemudian, eee, cocok juga untuk, eee, broadcast, satelit broadcasting gitu ya, dan segala macamnya. Dan itu pasti nanti banyak kepentingan, sehingga perlu adanya pengaturan slot frekuensi. Nah, negara kita termasuk yang beruntung karena mendapatkan slot-slot yang strategis untuk ditempati satelit komersil, geostasioner. Untuk meluncurkan geostasioner ini mahal sekali, eee, untuk skala perusahaan Indonesia mungkin harus, gabungan beberapa BUMN gitu ya, holding begitu, eee, sorry. Dan, biasanya satelit geostasioner itu besar-besar gitu ya untuk, keperluan komunikasi maupun, baik itu private sector maupun military sector. Nah ini cukup banyak ya, slotnya, karena Indonesia itu memanjang di, ekuator, betul nggak? Jadi geografis Indonesia itu, eee, lebih lebih banyaknya bukan arah bujur, tapi arah lintang ya, sorry sorry kebalik, bukan arah lintang tapi arah bujur. Jadi dia, pemanjang ini. Dan ini sesuatu, eee, berkah lah gitu ya, atau suatu, eee, kelebihan dari negara kita. Jadi mendukung kata orang dulu, tanah kita tanah surga. Berarti
space kita space surga juga nih. Mungkin karena orang dulu mungkin belum kenal space, jadi belum masuk aja lagunya. Kemudian sekarang yang penting juga adalah karena kita di dekat ekuator, ini cocok untuk peluncuran satelit. Mungkin kalian tahu ya, eee, Rusia dia ada di, ada agak atas kan, dekat, Asia pun utara ya, Eropa juga agak utara. Nah, padahal, Rusia itu butuh peluncuran kan, yang peluncuran itu tidak ideal kalau terlalu jauh dari ekuator. Makanya Rusia itu stasiun peluncurannya ada di Kazakhstan. Mungkin, beberapa kalian udah tahu juga, itu ada di Kazakhstan. Coba bayangkan transportasinya dari misalkan, dari Rusia harus ke Kazakhstan, sebelum lagi nanti, apa namanya, clearance dan segala macamnya, repot kan, gitu ya. Nah, Indonesia ini sangat dekat dengan ekuator, itu yang pertama. Jadi itu udah, eee, surga juga untuk, mendukung space race. Yang kedua, negara seperti Kazakhstan itu sangat apa ya, punya batas-batas wilayah negara yang lain. Jadi ketika terjadi kegagalan roket peluncur itu concern-nya sangat besar, resikonya besar sekali. Karena dia bisa jatuh di negara lain, segala macamnya. Sedangkan Indonesia ada wilayah yang menghadap ke Pasifik. Jadi, ya laut kan ya, laut mungkin lebih, aman lah ya untuk, apabila terjadi kegagalan. Nah itu sebetulnya, kalian harus tahu, ya mungkin, ya cepat atau lambat bisa jadi nanti, mulai bermunculan startup seperti SpaceX mungkin, yang concern ke space atau ke launch vehicle yang akan berinvestasi di Indonesia mungkin ya. Mungkin kalian juga pernah dengar ya mungkin ya dulu, eee, apa namanya, rame-rame tuh di Twitter, di media gitu ya, kalau, eee, SpaceX mau bikin stasiun peluncuran di Biak gitu ya. Biak tuh di sini nih kalau nggak salah nih, Biak. Nah, koreksi kalau saya salah ya, Biak di sekitar sini. Karena emang lokasinya strategis banget gitu ya. Oke. Ya mungkin itu, hanya masalah waktu lah. Oke, ini sudah saya jelaskan. Nah, ini juga ini saya skip dulu, ini saya skip sajalah. Oke. Nah, eee, space race mungkin ini pengetahuan saja. Space race untuk yang sekarang itu, ya hampir mirip lah dengan yang dulu zaman Cold War, dengan adanya space debris, dan sekarang ada teknologi yang disruptif juga yang bernama Starlink. Mungkin kalian pasti sudah banyak mendengar Starlink from SpaceX. Itu, meluncurkan satelit dengan jumlah yang gila-gilaan di orbit LEO, untuk melayani broadband internet ya, untuk internet, service yang pure dari satelit. Jadi tanpa perlu adanya nanti tower-tower, apa ya ngomongnya, kalau kalau kita nyebutnya tower-tower merah itu loh yang sering dilihat gitu ya. Jadi langsung nanti dari mobile kita connect ke satelit di, eee, LEO, yaitu, Starlink. Mungkin hanya masalah waktu saja sampai operasional nanti ke seluruh, dunia ya, karena Starlink menjamin nanti semua titik di permukaan bumi itu akan tercover dengan jaringan internetnya mereka. Nah, ini memunculkan gesekan-gesekan baru, ya seperti biasa sekarang sudah bukan lagi Soviet Union versus United States, tapi sekarang, China versus US. Jadi, China juga sekarang sudah mulai, menggeliat untuk teknologinya dan sudah punya stasiun luar angkasa sendiri. Dan sini mungkin kalau kalian mungkin, ingat ya beberapa waktu yang lalu, sempat protes karena apa namanya,
terlalu dekat gitu ya dengan space station-nya China begitu ya. Dan ini dua negara adidaya ini memang ya masih akan terus bersaing untuk menjadi apa ya, mendapatkan memanfaatkan yang seluas-luasnya terkait space begitu ya. Karena memang untuk memanfaatkan space perlu biaya yang mahal, riset yang mahal, kemudian ya peluncurannya juga tidak murah, pembuatannya tidak murah, teknologinya juga rahasia. Jadi ya kembali lagi mungkin seperti zaman Cold War, tapi mungkin sekarang lebih beda ya ininya ya. Pendekatannya karena sekarang private sektor banyak bilioner juga apa namanya ikut bermain gitu ya. Nah ini sebetulnya pengetahuan juga buat kalian bahwa penggunaan wilayah angkasa itu wilayah angkasa wilayah wilayah antariksa itu sudah diatur di PBB melalui Committee on the Peaceful Uses of Outer Space. Jadi ada beberapa pasal-pasal yang memang sudah diatur untuk mengakomodir apa namanya space race yang memang dari tahun ke tahun itu perkembangannya dinamis gitu ya. Karena mungkin orang tahun 67 nggak kebayang nih kalau internet tuh bakal ke seluruh dunia gitu ya. Ya pasti beda untuk apa namanya perlakuannya. Mungkin 67 komputer juga pasti gede-gede gitu ya. Nah sekarang kan komputer udah makin kecil gitu ya. Bahkan kita tahu ada Raspberry Pi yang murah dan dengan spek yang sudah bisa run Linux bahkan Windows di dalamnya gitu ya. Orang tahun 67 mungkin nggak kebayang Raspberry Pi itu mungkin kayak teknologi apa itu gitu ya. Dan seterusnya di sini jadi ada macam-macam aturan yang menjadi kesepakatan di dalam PBB. Oke. Nah di sini sebetulnya concern-nya sudah dimulai dari tahun 1972 tentang debris itu. Jadi damage caused by space objects ini apa namanya sudah diidentifikasi lah bahwa space debris itu suatu yang berbahaya. Oke, dan juga interference antar komunikasi gelombang radio. Karena kan kita berkomunikasi dengan satelit menggunakan gelombang radio ya. Gelombang radio ketika terjadi pada frekuensi yang sama pasti dia nanti terjadi interferensi ya kan. Mungkin kalau yang sering pakai HT itu ya, ya yang anak-anak kepanitiaan nih biasanya nih anak-anak lapangan nih suka pakai HT mungkin kalian kadang suka dapat sinyal dari radio lain gitu ya. Nah itu karena adanya interferensi. Nah itu sesuatu yang menjadi concern juga di dalam apa namanya perjanjian internasional tentang penggunaan satelit khususnya teknologi satelit untuk bagian komunikasi itu diatur tersendiri pada ketinggian berapa boleh apa namanya slot komunikasinya seperti apa itu dan harus diregistrasi gitu ya. Ini ada aturannya sendiri. Ini kayak UUD-nya lah gitu. Kalau di kita mungkin undang-undang dasarnya. Ini adalah undang-undang dasarnya atau ini ya bisa kita sebut sebagai basic ideologi space lah yang harus dipegang antar negara. Oke, mungkin itu kuliah hari ini yang bisa saya sampaikan. Ini karena saya banyak cerita, saya sebenarnya tadi mau nanya-nanya, tapi karena kuliahnya cuma sejam, jadi nggak jadi deh nanya-nanyanya.
Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Permisi Pak, izin bertanya. Kalau misalkan dilihat kan tadi banyak banget ya debris, space debris itu Pak. Dan kemungkinan terjadinya itu kemungkinan terjadi collision itu nggak cuman antara space debris dengan satelit atau sesama space debris, tapi juga dalam peluncuran roket itu juga mungkin terjadi collision. Mungkin untuk perencanaan peluncuran roket itu apakah emang ada satu tim sendiri yang mengawasi satelit dalam apa namanya Dalam jalur? peluncurannya. Iya. Oke, jadi peluncuran satelit itu sebetulnya menggunakan roketnya itu hanya sampai saya lupa. Tapi roket peluncurannya itu kan dia apa namanya? Biasanya hanya untuk mendorong sampai lewat dari atmosfer. Nah, setelah lewat dari atmosfer, biasanya dia masih berbentuk kapsul peluncur ya, tapi roketnya udah pada firing gitu. Jadi kayak tinggal bagian ujungnya doang gitu. Kan kalian roket tahu ya, ada ujung terus ada si selongsongnya lah kita ngomongnya ya. Nah, si ujungnya tuh dia lanjut nih. Nah, si lintasannya itu dia sebenarnya harus ngelihat semua kemungkinan. Jadi ketika diregistrasi tadi dan setiap fasilitas peluncuran itu dia sudah punya data semua apa namanya objek di luar angkasa itu. Dan memang debris mitigasi itu selalu ada. Jadi meskipun ada yang awalnya mungkin sebagai objek yang tidak terdeteksi, tapi orang tuh juga apa ya selalu melakukan identifikasi. Jadi karena itu juga apa namanya bagian dari mencari rute mana nih yang aman dari debris itu gitu. Paham ya? Jadi memang itu dimitigasi juga untuk debrisnya meskipun banyak juga yang masih belum teridentifikasi. Sehingga ya probability dari terjadinya tumbukan itu pasti ada gitu. Gitu mungkin Rifki. Menjawab ya? Jawab nggak? Ya, iya Pak, terjawab. Terima kasih Pak. Oke. Mungkin ada itu untuk peluncuran satelit saja atau untuk peluncuran seperti manusia gitu juga seperti itu Pak? Oh iya, iya. Apalagi yang ada manusianya kayak yang tadi ya, misalkan apa namanya meluncurkan orang ke ISS gitu atau ke space station-nya China misalkan. Kayak tadi di gambar itu ada kan orang di space station-nya China. Itu juga concern terhadap lintasan orbitnya itu, lintasan dia sampai di situ. Nah, itu juga pasti akan diperhatikan nilai probability yang terkecil supaya dia tidak terkena debris itu. Bahkan space station juga bisa jadi kena satelit lain atau debris juga kan, seperti yang di berita sebelumnya ini yang tadi saya tunjukkan. Gue menjawab? Terjawab Pak. Baik, terima Oke. kasih. Mungkin barangkali dari kalian ada kelas, ini sudah jam 8 pas, nanti kalau terlambat ke kelas berikutnya nanti saya nggak enak dengan dosen pengampu mata kuliah tersebut. Oke, jangan lupa absen. Saya tutup ya kuliah hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya mungkin dengan Pak Ridanto lagi ya. Oke. Selamat pagi. Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi. Terima kasih, Pak.